Seperti biasa, pamirsa Brukbrak tos dibuka ku reng-rengan ti LS Pasuan SMP Pasundan Hiji Bandung pimpinan Bapak Dada Muyada SPD MSI. Damang Pak. Tos episode kasabaraya. Genep tilu. Tuh, genep tilu. Oh, jangan seperti sama nungguan 100 ya pada namanya. Eni Pereserina gitunya. Dia tuh satu pada nanya. Tah, sawartas biasalah ya rincik-rincang kela. Rincik-rincang. Nah ini itu. Oh. Boboko dibawa ku neng Sasa. Kumaha eta teh? Sidik pisan. Aya Kang Iko dina dinten Salasa. Wow. Rincik-rincang. Aya deui. Kang Rijal Ameng sareng Bii. Laila kumaha tos? Sidik pisan. Laras. Tilang manual teu berlaku deui. Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneu tiap dinten Salasa. Brukbrak TPRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh, kumaha daramang sadayana. Panjang asa payu dipacace alhamdulillah daramangnya. Alhamdulillah pamirsa tepang deui sareng simkuring saparakan cati lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung dina acara nu manehna eta Brukbrak wilujeng nyakseni. Brukbrak, Istilah bahasa Sunda brukbrak, ngandung arti terbuka, brukbrak, puguh tujuanana, brukbrak, kaharti masalahna, brukbrak, tetap aya aturan, brukbrak, mibutuh kejujuran, brukbrak, teu bisa sembarangan, brukbrak, gumantung kepentingan. Brukbrak dina dialog, sangkan membrak-brak masalahna, jejerna silih asah asih asuh, sangkan membrak-brak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Brukbrak kedai brukbrak cenah nyampae aduh cobi naon atuh jejer kanggo dinten ayeuna teh cenah aya nu uningan teh Perkawis pin sim hilang itu manual nama teu manual janten kumaha online tuh pin nama dua rumah online atuh digital udah digital kurang brukbrak kan urang brukbrak nya brukbrak hartina transparansi brukbrak cirina demokrasi brukbrak sajalan reformasi urang tetap ngahiji ku jalan brukbrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kumaha daramang? Iya berem-berem kaburah rey. Oh berani aja nanya. Wani nawan sih. Oi. Wani ngalarang aturan? Ani Gitu.
Tah, eta kudu hati-hati aya namanya. Kumaha damang pamirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat. Salam sehat, anu pampenting nama urang kedah tetap ngajage protokol kesehatan. Nu pangpentingna nyaeta vaksinasi teh nya pikeun ieu teh kekebalan komunal oge tong tosna ieu teh anu pangpentingna kana diri urang nya. Tah tadi sapertos biasa pamirsa Brukbrak tos dibuka ku reng-rengan ti LS Pasuan SMP Pasundan Hiji Bandung pimpinan Bapak Dadamuyada SPD MSI. Damang Pak. Terus episode kasabaraha ieu? Genep tilu. Tuh, genep ti. Oh, jangan sapertos sama nungguan 100 ya pada namanya. Eni Serina gitunya. Diantos satu pada namanya. Tah, sapertos biasalah ya rincik-rincang heula. Rincik-rincang. Terus pisan. Nah ini itu. Oh. Boboko dibawa ku Neng Sasa. Kumaha eta teh? Sidik pisan aya Kang Iko dina dinten Salasa. Rincik-rincang. Aya deui. Kang Rijal Ameng sareng Bii. Laila kumaha hartos? Sidik pisan. Laras. Tilang manual teu berlaku deui. Kumaha cenah anu manual cenah teu berlaku deui kumaha ayeuna tah urang baris ngangkat jejerna ieu da kupingkeun ieu nya ieu jodona 2 baris anu biasana sabaris ieu mah 2 baris suku katana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 luar biasa nya. Nya ieu judulna nya eta persiapan Polda Jabar menindaklanjuti kebijakan Kapolri tentang tidak berlaku lagi tilang manual. Palingan tengah ngorincik-rincang da panjang teuing. Laras, abi teh ieu teh nya, tadi dibaca. Kumaha ieu teh nya kuat ka judul oge teh 2 barisnya, tapi teu sawios. Tapi ieu penting bisa ngabruk-brakeun ieu teh. Kumaha persiapan Polda Jabar ku ayana ibar gitu ya ti Kapolri ngeunaan ieu teh tilang manual kitunya anu teu berlaku deui. Aya 4 narasumber. Nya anu bares madungtengkeun, dung. Tah nya. Ayeuna panggeulisna eteh nya. Mun ieu kana sadaya karasep pokona mah nya anu kahiji. Anjeunna teh selaku Kepala Seksi Pelanggaran Subdit Gakum Ditlantas Polda Jabar, Bapak AKP Dr. Haji M. Tony Guspardo. Wilujeng sumping Pak, mangga diaturan linggih ya. Anu kadua, sami di Polda Jabar nya. Ieu teh anjeunna saku kasih audit dan inspeksi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jabar Bapak Kompol Jujun SH MH. Sampai Pak, mangga diaturan. Anu pokoknya orang bari nyangke nya kumaha saresna. Tapi sapertos biasa ya. Upami dina Brukbrak mah kedah aya praktisi. Ya, jasa ku praktisi hukum Bapak Dr. Rusman SH MH. Salam. Rampes, mangga diaturan Pak. Nya nu pamungkas upami dunia bola anjeunna uninga nya ieu saha nya tapi di balik dunia bola anjeunna teh selaku pengamat dan analisis kebijakan publik unjadi Bapak Dr. Alan Sida. Mangga nya ayeuna urang ngeunaan tilang
tilang sanes ngeunaan Persib. Ya. Kade sok lain maren haros kieu teh geura. Jon haros ngeunaan Persib ka Pak ulah nama ngeunaan tilang. Kenu Pak badan nelpon ulah ngeunaan Persibnya, ngeunaan tilang heula nya. Dina abi teu lieur. Nuhun nya. Abi aya bade cari kelab. Kumaha Ramang Bapak. Alhamdulillah hatur nuhun tos nu gabdi dangat ayeuna dina Brugbrak TVRI Jawa Barat. Urang teh baris ieu judulna luar biasa pokona persiapan Polda Jabar menindaklanjuti lanjuti kebijakan Kapolri tentang tidak berlaku lagi tilang manual. Biasa aya tayangan khusus anu tos disogikeun ku Ais Pangampi Brugbrak TVRI Jawa Barat. Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan Korps Lalu Lintas atau Korlantas agar tidak ada tilang manual. Tindakan untuk pelanggar lalu lintas bakal difokuskan pada tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Instruksi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-2264/X-HUM 345/2022 pada 18 Oktober 2022. Apa itu ETLE? Mengutip laman ETLE Korlantas, Electronic Traffic Law Enforcement merupakan program dari Korlantas Polri implementasi teknologi mencatat berbagai pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Teknologi itu dianggap berguna mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam lalu lintas. Pemetaan data kecelakaan yang menunjukkan keterkaitan antara tingginya pelanggaran dengan kecelakaan fatal. Pelanggaran program ETLE tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 272 menyebutkan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik yang dimaksud alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Ada pula pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Teknologi itu memungkinkan polisi dan pelanggar lalu lintas tak perlu bertemu untuk menyelesaikan tilang karena semua bisa diselesaikan secara daring atau online. Bagaimanakah persiapan Polda Jabar dalam mensosialisasikan tilang tanpa manual ini? Benarkah dengan diberlakukan tilang secara elektronik ini dapat meminimalisir tindakan koruptif oknum di jalan? Untuk membahasnya, mari kita saksikan dialog live terbuka Brugbrak dengan menampilkan para narasumber. Dan iya tangtosa urang baris padung dengkeun yang kesiapan Polda Jabar gedaan ieu tilang manual anu teu diberlakukan deui. Abi bade ka Pak Jujun. Pak Jujun, ieu teh leus teh upami anu namina tilang manual anu teu diberlakukeun deui salah sahijina oge pikeun ieu teh menuju presisi teh nya teh prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Nah, terus oge naon sih dasar hukumna ku ayana menindaklanjuti kebijakan Kapolri tentang tidak berlaku lagi tilang manual. Mangga. Mangga. Jadi dasar hukum kanggo ETLE ieu nyata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di situ ada pasal 5 ayat 1, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah gitu ya. Jadi ETLE itu bukan alat bukti yang sah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di situ di Pasal 272 ayat 1 tercantum untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Jadi tidak aja manual, jadi elektronik bisa digunakan di situ. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 14 ayat 3, pemeriksaan secara insidental
karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau kasat mata atau tertangkap oleh alat penegak hukum secara elektronik. Selanjutnya juga di Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pasal 115 ayat 5-nya, yaitu permintaan pemblokiran STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diajukan oleh penegak hukum terhadap A, yaitu kendaraan bermotor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri, atau kendaraan bermotor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Begitu Pak dasar hukumnya. Pokoknya mah ieu dasar hukumna geus kuat. Ya, paranayaga tuh pamirsa oge nya pokoknya mah ulah dugi ka tiba ada dasar hukumna tadi tos aya nya. Tadi teh lain pilihan ganda A B C sareng mulyana teh pasal dasar hukum bilih we teh gerak jol kuis sanes nya eta teh pasal dasar hukumna payung hukumna pikeun ku ayeuna program ieu teh. Tah abi bade ka Pak Tony seharusnya manfaat ku ayana etle iya, tapi satu acana seharusnya etle teh naon sih kumarikan masih kene wae aya masyarakat awam anu teu uninga ngeunaan etle teh naon Pak Tony. Terima kasih. Jadi saya sampaikan sedikit tadi, saya tambahkan ada yang kurang satu masalah dasar hukumnya, yaitu Permen nomor 12 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Itu salah satu yang menjadi dasar kita menyelenggarakan etle. Ya. Kemudian apa sih itu etle? Ya. Electronic Traffic Law Enforcement atau penegakan hukum secara elektronik lah kalau kita gampangnya itu. Di mana pelanggaran lalu lintas yang tadi sudah disampaikan Pak Jujun itu diperkuat dengan bukti rekaman. Bisa kita tindak. Dasar dari Undang-Undang ITE juga itu yang dijadikan barang bukti untuk penindakan, sehingga secara pro justisia demi keadilan itu kita bisa melakukan penindakan. Ya. Kenapa pendekatannya melalui etle? Tilang manual sementara dihentikan gitu ya, karena yang disampaikan potensi pungli itu lebih besar ketika petugas di lapangan bersentuhan langsung atau berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Jadi menghindari pungli itu ya kita tidak banyak komunikasi lah ya, melalui tertangkap kamera, kemudian sudah divalidasi benar pelanggarannya, identitas kendaraannya, alamatnya jelas, kami kirimkan surat konfirmasi ke pelanggar. Mungkin udah ada yang pernah dapat? Alhamdulillah Pak. Tuning anu nayagama. Nayagama dengan kecepatan tangan kayaknya tidak tertangkap. Ya. Mungkin sudah ada yang pernah tertangkap kamera, dapat surat cinta gitu dari etle ya. Ya, jadi surat konfirmasi ini masih banyak juga nih anggapan yang salah, Pak. Masyarakat beranggapan, aduh, abi kena tilang cenah. Padahal belum ditilang itu. Ya, konfirmasi yang disampaikan melalui surat kepada masyarakat itu untuk mengkonfirmasi masyarakat yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran. Nah, dilampirkan juga fotonya, buktinya di situ ada 3 lembar. Benar tidak pelanggarannya yang tertangkap, contoh di traffic light atau di jalur cepat. Karena nanti jelas itu fotonya, kendaraannya, bahkan bisa ke zoom juga sampai ke mukanya gitu. Kalau 80% itu masih bisa tembus malam hari. Nah, hati-hati kalau yang sebelahnya bukan pasangannya gini. Nah, tertangkap kamera ya. Berarti memang aya beureunya. Tolong Pak Polisi pang tindak lanjuti di etle paling dieu bilih suami abi pada istri abi gitu ya. Karena alatnya memang canggih gitu ya. Kamera dengan kaca film kendaraannya 80% malam hari pun masih tembus. Ya. Sampai tertangkap ya,
kalau bukan pasangannya itu bisa jadi perang dunia nanti di rumah. Bahaya. Ya, setelah pelanggarnya datang ke kantor konfirmasi, baru dilakukan penindakan tilang secara manual oleh petugas. Jadi yang dimaksud penghapusan tilang di lapangan itu bukan menarik berkas tilang, bukan. Karena tilang masih berlakukan yang melalui etle ini. Hanya saja pembayarannya yang melalui Briva langsung. Jadi tidak ada cash. Tidak ada pembayaran cash. Ya. Masyarakat nanti menerima notifikasi melalui SMS ya. Ini saya perlu sampaikan juga, sudah banyak juga modus penipuan yang selain SMS itu via WhatsApp dan hanya Bank BRI. Ada beberapa orang yang sudah datang ke kami juga konfirmasi sudah membayar, tapi bukan BRI, melalui WhatsApp, dan itu jelas penipuan. Ya, kami sudah tindak lanjuti, kami sudah laporkan ke Korlantas kaitan temuan ini supaya masyarakat tidak tertipu lagi dengan modus-modus penipuan seperti ini. Ya, kami tindak. Setelah ditilang, memang masyarakat itu mengakui memang itu kesalahannya, tidak ada persidangan, tidak ada berkas atau SIM atau barang yang ditahan. Selesai, tidak masuk blokir. Nah, surat itu kalau misalkan masyarakat tidak mengindahkan dengan jangka waktu sekian hari yang ditetapkan di dalam surat konfirmasi, maka akan masuk daftar blokir STNK. Sehingga pada saat akan melakukan pembayaran pajak, masyarakat tidak bisa melakukan pembayaran pajak, harus menyelesaikan dulu untuk tilangnya. Jadi saya pikir kalau efektif, mungkin lebih efektif ini karena petugas di lapangan tidak akan bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk nego lah bahasanya. Nego-nego tidak ada. Ya laras eta aja. Nego-nego mah mung di pasar we nya. Pamikiran mata aya nego. Tidak ada nego. Eta nego anu urang dihapus teh nya. Ini yang lucu juga kadang-kadang nego deui ka Briva masyarakat itu ya, setelah nerima Briva ini yang lucu juga kadang, Pak dendanya 75.000 kan, sudah nerima notifikasi. Pak ya saya dikurangan tuh. Nah, kan. Karena itu kan by system ya, setelah pelanggarannya masuk ke sistem, muncul di Briva itu dendanya otomatis dan muncul. langsung masuk ke negara. Masuk ke negara. Itu yang harus perlu dicatat ya. Ini masuknya ke negara, harus ke mana-mana, tidak ada transaksi cash. Nah, langsung ke tidak Briva. ada cash, nama cashless alias tidak ada transaksi pakai uang zaman iraha teh gitu, namanya transfer zamannya zaman 4.0 ya. Ya, Pak Tony berarti anu dimaksudna sementara teh nyatanya upami di lapangan mah nganggo elektronik, jantan tetap masih kena anu manual upami ajeuna konfirmasi. Terus oge ieu teh langsung ke kantor. Nah, terus saya lupa juga tadi, konfirmasi juga bisa melalui web juga. Karena di surat itu nanti dilampirkan 3 lembar ya. Salah satunya itu untuk mengkonfirmasi mengisi data. Nah, kalau konfirmasi via web ya bisa langsung dibuka, ada di situ di suratnya, webnya, silakan dibuka, nanti diisi, ada petunjuknya di situ. Nanti setelah itu bisa langsung transfer via Briva. Setelah masukkan nomor telepon, data-data itu masuk notifikasi SMS ya, hanya SMS ya, nomor itu masuk, Brivanya muncul, dendanya sekian, langsung diberifakan, selesai. Gitu. Nah, namun di kantor yang seperti itu kami tetap harus mencetak, yang pelanggaran yang konfirmasi melalui web itu kami cetak, tetap kami tuliskan tilangnya karena sudah selesai. Anda untuk dikirimkan ke pengadilan sebagai bukti fisiknya. Ya mungkin Pak lebih paham lah yang lain. Siap. Pak Tani saat acara kami Pak Rusman, OGK Pak Arlan gitu, itu kawitna ping sabaraha sareng sasi iraha ya etle diberlakukan. Terus oge teu aya deui tilang manual. Maksudnya di lapangan tadi kan gitu. Janten masih kena aya manual tapi di kantor gitu nya. Istilahnya verifikasi dan konfirmasi lah konfirmasi gitu. Benar tidak pelanggarannya. Nah eta ieu teh kawitna kaping sabaraha transaksi iraha sih? Etle. Nuhun. Etle ini sudah hampir berjalan 2 tahun ya. 2021 itu kami membangun Etle. Ya, kami pun mendapatkan dari Korlantas karena ini kebijakan dari Korlantas, programnya Korlantas
harapannya seluruh Polda ini di Indonesia menggunakan etle. Ya ini programnya Pak Kapolri. Karena beliau berkeinginan tidak ada pungli di jalan. Makanya digagas etle. 2021 itu kita masih pembangunan dan sosialisasi. Jadi pada saat 2021 itu tidak ada penilangan. Dikirim surat, dikirim SMS WhatsApp itu untuk konfirmasi saja, sosialisasi. Tidak ada penindakan. Hanya di peneguran lah seperti itu. Tidak tahu inilah penindakan. Penindakan baru berlaku 2022 ini. Siap, 2022 penindakan ke abi bade harus di sabaras tos data-data tadapi oge anu tos ditindak sabaraha jumlahna tapi satacana abi bade ka Pak Rusman. Saku praktisi hukum. Pak Rusman kumaha ieu ningal ti tahun 2020 nya nya upami tepat 2021. 2020 hiji ya tos sosialisasi terus aya notifikasi SMS gitunya tapi ditindaklanjuti tetapi oge aya penindakan di tahun 2022 ayeuna tah numutkeun Pak Rusman selaku praktisi hukum ningalina kumaha ieu. Ya ini kan kalau kita bicara tentang hukum ini salah satu kebijakan negara reformasi di bidang hukum. Kita ketahui bahwa reformasi di bidang hukum itu salah satunya memberantas pungutan liar di jalan. Di sisi lain kan era juga sekarang era digital ya. Era digital otomatis di dalam law enforcement pun harus disesuaikan salah satunya bahwa bukti digital itu sekarang bukti akurat. Ya, bukan hanya di bidang lalu lintas, bahkan di bidang-bidang kejahatan pun bukti digital itu mungkin tidak wrong. Boleh katakanlah dia mengeles, tapi nanti dilihat di HP-nya dia itu, perjalanan dia itu bisa ketahuan. Jam segitu dia ada di mana bisa ketahuan. Nah di sisi lain memang tentunya namanya alat, sarana prasarana tentu tetap tergantung kepada orang yang mengendalikannya, orang yang mengerjakannya di situ. Tetapi kalau kita berbicara lalu lintas di negara kita ini kan negara yang cukup besar. Di sisi lain kepadatan lalu lintas di kota-kota besar, Bandung, Jakarta ini kan luar biasa. Di sisi lain kesadaran hukum masyarakat kita masih lemah sehingga tidak mungkin tercapai tujuan law enforcement dengan tilang ini kalau tidak didukung dengan dukungan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukumnya. Silakan dilihat jam-jam berangkat. Orang tidak peduli lagi apakah di situ ada elektronik, ada lampu. Padahal sudah di Bandung itu setahu saya sudah ada 21 titik dipasang di Bandung itu sejak tahun 2021 itu. Ada di Pasteur, ada di Dago, ya ada termasuk di Jalan Bypass itu sudah ada. Tetapi memang karena memang tuh dalam rangka sosialisasi ya belum sampai kepada ke sana. Tetapi nanti tentu apabila sudah sampai ke penindakan ini akan muncul juga. Di sisi lain kan masyarakat kita juga tidak semuanya melek IT. Jadi hal-hal semacam itu pun juga harus jadi pertimbangan. Tetapi di sisi lain ya kesadaran hukum masyarakat ini yang perlu ditingkatkan. Jangan sampai dia tilang-tilang, jalan-jalan pada akhirnya tidak tercapai juga tujuan kesadaran hukum masyarakat itu ya. Mohon. Pak Rusman tapi gitu. Numut ke Pak Rusman ya kesadaran dengan adanya etle apakah masyarakat ini takut akan karena gini ketika masyarakat terapi pemirsa bruk-brak gitunya so kadang-kadang mah ke jalan pakai motor polisi nganggo helm gitu ya saya polisi teu nganggo helm nah jantan ieu teh gitunya sieun kana kasalamatan atanapi sieun kana polisi gitunya tah tapi numutkeun Pak Rusman iku ayana etle apakah kesadaran masyarakat ini akan meningkat atau seperti apa? Harapan kita seperti itu. Ya tentunya memang kalau di masyarakat kota mungkin secara bertahap saya yakinlah itu akan meningkat kesadaran hukum itu. Dengan nanti uji coba mereka-mereka yang memang dibuktikan apabila dia akan membayar pajak tahunan itu ternyata membengkak, kamu belum bisa bayar pajak, bayar dulu tilangnya. Itu lebih bagus apabila nanti seperti diberlakukan di negara-negara lain, dia tidak bisa belanja tuh di supermarket tuh, tidak bisa dibuka itu. Atau dia kalau di jalan tol nggak buka itu kalau dia belum bayar tilang dulu. Nah itu sebetulnya. Dan aksesnya oger ada di persempitnya. Hanya tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit itu. Saya yakin tahun depan ini sudah ada belum anggarannya untuk membangun alat-alat
perangkat itu. Ya, makanya ini itu tentunya yang jadi pertimbangan-pertimbangan. Siap. Abi mereka Pak Arlan. Ya salah kumaha numutkeun nasis kebijakan publik Unjani gitu ya kan salah saja manfaat atlet upami abi macam ya ada peningkatan PAD. Nah, numutkeun Pak Arlan kumaha? Sudah tidak lagi ada tilang. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian tilang ini dimaknai oleh masyarakat ini kan selalu saja image-nya adalah negatif. Kepada polisi itu selalu kalau ada berbicara tilang, maka mereka akan langsung mindsetnya akan berpikir bahwa polisi yang melakukan pungli. Kalau tilang itu pasti polisi yang bisa berdamai. Nah, di sini kemudian kita mencoba untuk memperkecil ruang damai itu. Tidak ada lagi negosiasi, sehingga tadi dikatakan oleh Pak Tony, semua pembayaran cashless. Artinya tidak ada lagi campur tangan polisi di situ. Dalam konteks sanksi, keuangan. Jadi polisi hanya ini kamu ini ini tilang bayarnya sekian, tidak menyentuh. Dan ini semakin lama image polisi yang dalam tanda kutip selalu dikatakan negatif terhadap uang, mata duitan dan lain sebagainya, semakin lama nanti semakin hilang. Dan uang tilang ini akhirnya kembali betul-betul kembali kepada negara. Nah, ini sebenarnya poin pentingnya menurut saya. Jadi kebijakan-kebijakan ini dibuat, yang pertama adalah memperbaiki citra polisi terhadap tilang, yang kedua adalah memaksimalkan tilang, denda itu kepada kas negara. Kalau dulu mungkin uang yang beredar karena tilang manual ini, uang beredar banyak di dalam tanda kutip lagi, polisi-polisi yang nakal. Sehingga sedikit sekali uang yang masuk ke negara, tapi jumlah tilang itu banyak, gitu ya. Jumlah tilangnya banyak sekali, tapi masuk ke negara sedikit. Ya karena tadi ada ruang damai yang kemudian dikondisikan satu sama lain membutuhkan sehingga terjadi transaksi. Sekarang tidak. Nah ini kelebihannya. Maka denda ini maksimal kembali kepada negara. Dengan itu sebenarnya masyarakat akan kapok, akan tidak mau lagi karena jangan sampai kalau tilang sekarang mudah dapat tilang tinggal bayar selesai. Nah ini yang kemudian harus kita antisipasi dengan kesadaran hukum. Jangan sampai karena ditilang mudah transfer bayar selesai, besoknya lagi ngelanggar lagi bayar lagi. Itu berbahaya juga menurut saya. Kalau ditilang manual kan agak repot prosesnya Pak. Wah malas harus ke sini, harus ke sana, harus Nah ini salah satu yang kemudian ya tadi ya dikatakan memang ada plus dan minusnya. Gitu. Siap Pak Arlan. Tapi Pak Tarosana Liana, abi pada Pak Arlan ya. Saku ada kebijakan publik gitu nya. Tang tosa oge ningal gitu kebijakan-kebijakan atau saya keluarkan ya. Tapi pertarosana upami ya aya masyarakat di pelosok gitu nya ka kota. Aya lampu lintas, eta cekrek-cekrek gitunya. Keluar di mobil kalaka sapi, kalaka foto eta kumaha, cek upami. Anak saul. Kan ieu mah benten-benten gitunya. Ieu mah cenah di kota mah sae dengan seueur kamera cenahnya. Zon ke ka polisi teh ka kantor teh naroskeun abi bade hoyong fotona di mana cenahnya. Teh kumaha Pak Arlan? Ini yang menarik ya. Jadi artinya kan Etle ini baru diberlakukan ya. Artinya ini menjadi pekerjaan rumah sebenarnya di polisi untuk mensosialisasikan tidak hanya dalam konteks perkotaan, karena kan urban ya, banyak masyarakat dari desa pergi ke kota dan lain sebagainya, ini perlu. Tapi sekali lagi bahwa si tindak Etle ini kan tidak dapat kena tilang sebenarnya. Ada beberapa edukasi yang diberikan oleh polisi nanti ke depannya, sehingga edukasi yang terbaik itu adalah edukasi yang kemudian diberikan kepada polisi, kemudian disebarkan oleh orang yang mendapatkan edukasi kepada yang lainnya. Sehingga pengalaman dia datang, mendapatkan edukasi ya berupa teguran dari polisi, sehingga akhirnya dia pulang ke halamannya, ke kampung halamannya, dia akan bercerita bahwa sudah tidak lagi berlaku tilang dan lain sebagainya. Ini sebenarnya edukasi yang sederhana, tapi ditambah lagi memang harus ada sosialisasi yang masif dilakukan
tidak hanya di Jawa Barat, artinya polantas-polantas yang ada di Polres-Polres, sehingga mereka memahami. Kan ini mungkin skupnya baru sampai di kota ya Pak ya, belum yang ke dalam dan lain sebagainya, itu kan masih apa namanya, masih butuh waktu. Tapi saya pikir kalau ini sudah terjadi, ya akhirnya nanti kan sama seperti negara-negara bisa kita tengok di Singapura, CCTV is police gitu ya. Jadi orang, kamera ini adalah polisi. Setiap pelanggaran kita akan terekam di sana. Gitu. Jadi mereka ada was-was, orang pergi ke kota atau orang kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang tadi dikatakan, ini agak ada apa namanya, agak ada kekhawatiran. Jangan-jangan nanti kita dapat surat cinta, tahu-tahu gitu ya. Ya, kalau saya pernah ini ya, kan saya pernah punya apa namanya pengalaman gitu ketika ditilang di negara lain gitu, di Singapura, tilang melewati batas marka itu, cetrek foto, sudah selesai. Malamnya datang surat cinta, dikasih tahu kamu nilang gitu kan. Dia menolak. Oh ya sudah, nggak banyak ngomong si polisinya. Oh, nolak, bawa lagi hasilnya. Nah, si tilangnya harganya jadi mahal. Kalau pertama sekali ketika dia dikatakan kamu menilang, dia mengakui dan dia bayar, it's okay, bayarannya cuma segini. Tapi kalau dia melawan, menganggap bahwa aku nggak merasa ditilang, oke, kenapa sih nggak usah banyak berdebat? Dia bawa lagi hasilnya, ini kan dendanya besar lagi. Gitu. Artinya di sini kan ada proses ya Pak ya, ada proses di mana apa namanya tilang ini akhirnya membuat orang jadi jerak. Wah, makin tinggi juga nih kalau kita terus ngelawan. Kalau dia masih bisa, saya bukan saya itu, oke, balik lagi, bawa lagi nanti barang bukti yang lebih besar lagi, dendanya semakin besar. Siap. Jadi perdebatan kemudian yang awalnya ditilang manual, ini kan sebenarnya akhirnya tidak ada lagi perdebatan antara polisi dengan masyarakat, antara pengayom dengan apa namanya masyarakat, udah nggak ada. Jadi kan sosialisasi anu pas ke masyarakat ayeuna sapertos kumaha sih? Ya, saya katakan memang pertama adalah melalui polisi ya, turun ke setiap apa namanya titik-titik ya, dan kemudian menjelaskan. Kan sekarang sudah banyak program ya, apa namanya kalau tidak salah ya, ada polisi lalu lintas ke sekolah itu memberikan sosialisasi. Karena kan rata-rata bisa saja pelanggaran itu dilakukan oleh anak-anak sekolah. Itu Polantas sekarang sudah masuk ke sekolahan. Kemudian nanti mungkin bisa juga ada program Polantas masuk ke apa namanya, ke desa dan lain sebagainya. Itu saya pikir masih bisa dilakukan, dan selama anggarannya ada, saya pikir ya why not, mengapa tidak itu dilakukan. Sehingga goalnya kan sebenarnya ETLE ini goalnya bukan hanya sekedar mencari apa namanya maksimality denda masuk ke negara, tapi bagaimana bisa mengurangi angka kecelakaan di jalanan, karena hanya persoalan-persoalan sepele, pelanggaran-pelanggaran sepele. Siap. Turun Pak Alan, abi balik ke Pak Rusman, selaku praktisi hukum. Pak Rusman, ini kan upami manual mah gitunya, upami anu anggota gitunya aya di lapangan tika jauhan tah. Nu ieu tah sapertosna da feeling polisi mah da sae muhun. Juara anu teu acan gaduh SIM gitunya, anu katinggalingan di yang celekeun hungkul, wah juara feeling namanya. Tapi kan upami teknologi mah nya nu namina teknologi kan aya minusna oge. Tah, tapi numutkeun Pak Rusman gitunya praktisi hukum, cocok teu upami ETLE ieu teh aya di Indonesia. Kumargi aya nama di Indonesia mah aya CCTV, maling mah nya is maling we gitunya. Ningal we ka CCTV anteng we ningal gitu ya. Nyandak barang mah nyandak we barang gitu. Kumaha numutkeun Pak Rusman? Ya, kalau kita berbicara law enforcement, tentunya aturan kita masih satu, hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana kita ini kan situ ada perluasan alat bukti. Nah, perluasan alat bukti itu salah satunya di Undang-Undang Elektronik tadi sudah disinggung juga. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu ada perluasan barang bukti, yaitu bukti digital. Nah, bukti digital ini tentunya dia bisa mengacu kepada subjek maupun objek yang ada di kendaraan tersebut. Objeknya perbuatan-perbuatan apa yang terjadi. Misalnya dia melanggar lampu merah, melanggar marka jalan, naik motor bertiga, itu objek yang akan dipantau. Kemudian subjeknya siapa? Orangnya tadi. Nah, tentunya kan sekarang mereka tuh pakai helm. Nah, ini tentunya kalau roda 2 mungkin itu problemnya. Tapi kalau memang kemampuan kameranya tadi bisa tembus dengan kegelapan 80% kaca film, itu berarti luar biasa. Nah, tentunya
Nah di sisi lain kan anak-anak muda kita pada jam-jam tertentu misal banyak yang mungkin tidak terpantau semua. Kita lihat tuh kalau pagi hari kayak semut kan. Nah tentunya masih seleksi prioritas mungkin. Nah di sini menentukan seleksi prioritas itu susah kalau berbicara digital. Beda dengan perbuatan konvensional. Oh terlihat tuh dari jauh pengalaman empiris dia. Nah, mereka ini tahu. Oh itu dari mukanya ragu-ragu ya nggak pakai lah. Itu bisa gitu. Kalau digital kan tidak. Nah nanti kembalinya tentunya kembali bagaimana mempilah-pilah itu. Nah tentunya bukan kamera itu langsung karena ini ada ruang pengendalinya ya. Ruang pengendali itulah nanti yang akan memilih oh ini yang paling cocok untuk prioritas. Jadi tetap juga ada. Maka kembali kepada operatornya. Oh itu yang itu aja yang ini lolosin bisa juga seperti itu. Tergantung kursornya yang dipegang. Siap pada Pak Rusman. Nah, jadi verifikasinya seperti itu. Pak Rusman, saat acara kami pada kelajeng ini atau saya anu ngiring aup di telepon interaktif. Assalamualaikum Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Iko. Selamat sore Teteh. Sarang Teteh saha di mana? Dengan Ibu Vina di Kopo Mas Iko. Oh ada Bu Vina di Kopo. Mangga Bu Vina apa terasana? Mau tanya sama Pak Tony dan Pak Rusman ya, sekaligus dua. Oh mangga. Opat oge teh sawios. Buat Pak Tony, dengan tidak berlakunya tilang manual, aparat yang menemukan pelanggaran lalu lintas secara manual, bagaimana cara penindakannya Pak? Apakah saat ini belangko tilang konvensional masih ada di aparat lalu lintas yang tugas di jalanan? Apa sanksinya bagi anggota yang masih melakukan penindakan secara manual? Dan untuk Pak Rusman sebagai praktisi hukum, apakah menurut Bapak dengan kebijakan Kapolri ini pungli di jalanan akan hilang atau masihkah ada celah para oknum petugas untuk melakukan pungli dengan modus lain? Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Tony, nah ini juga menjadi perwakilan semua pemirsa begitu ya. Pak Tony, ini singkat saja. Bagaimana ketika di jalanan masih kena aya anggota anu aya tilang manual? Terus oge kena kumaha ya selaku masyarakat ngalaporkeun kah atau kumaha? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Fida ya. Dari Kopo. Ada dua pertanyaan kalau nggak salah. Yang pertama mengenai bila menemukan pelanggaran petugas seperti apa, karena tidak ada belangko tilang. Memang instruksi Kapolri itu untuk tidak melakukan penilangan lagi di jalan. Nah, bila mana menemukan pelanggaran pada saat ini ya kedepannya petugas cukup memberikan teguran, edukasi, ya, teguran, edukasi seperti tadi video yang sudah diperlihatkan tadi di awal, ya, terlihat petugas juga memberikan teguran, ya kan, mengedukasi. Contoh tadi helm yang tidak diklik, ya. Bahkan ada mungkin beberapa video mungkin tidak kami bawa juga ada di wilayah yang sudah melaksanakan. Tapi ketika anggota tersebut melakukan penilangan, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Ketika tidak belangko ini tidak ada, maka tidak mungkin ada penilangan di lapangan. Kalau masih ada penilangan, saya jamin berarti oknum tersebut tidak melakukan penilangan. Tapi ini bahasa saya mungkin ya, bahasa saya membodohi masyarakat lah, membodohi masyarakat. Dan saya tidak mengharapkan itu, karena saya pun pernah di lapangan juga. Saya sangat sangat kasihan sama masyarakat kalau misalkan ada masyarakat yang dibodohi seperti itu karena ketidaktahuan mungkin. Sip. Tindakan apa yang akan dilakukan ketika ada salah satu anggotanya yang melakukan tilangan manual walaupun ini sekarang sudah atlet? Ya. Bila mana memang ada seperti itu, silahkan masyarakat melaporkan ke bagiannya, ada propam di sini. Ya. Selama memang di situ terdapat pungli ya, dapat pungli, petugas itu melakukan penyimpangan, silakan dilaporkan. Dilaporkan. Silakan dilaporkan. Apabila memang
masyarakat memang bersalah, ya, tolong kami menegur juga, jangan jangan dicuekin lah, ya. Jangan diingat. Tolong kami menegur juga, berarti kami memperhatikan keselamatan masyarakat. Ya, kalau misalkan polisi tidak peduli lagi, ya di jalan ada yang kecelakaan, ada yang tabrakan karena tidak menggunakan helm misalkan, menerobos lampu merah. Lalu siapa nanti yang akan mengamankan itu, yang akan membantu masyarakat? Siap. Abi pada Pak Rusman. Pak Rusman, apakah pungli ini akan hilang atau masih ada? Jawabannya singkat saja, ada atau tidak? Ya, menurut saya masih ada. Masih ada, siap. Ya, tapi kita harus meminimalisir ya. Jadi tentunya kita harus bersama-sama ya. Elemen semua masyarakat, mari kita mendukung etle pokok namanya janten engke aya upami ngalanggar kita aya surat cinta. Nah, surat cinta eta teh aya dina web tiasa konfirmasina ataupun langsung ke kantornya upami muhun eta langsung ditindaklanjuti dan sadayana ieu mas transfer ke aya cash alias tunai ka Pak Polisi atanapi ka Ibu Polan henteu aya sadayana transfernya pokoknya mas sadaya di era digital ieu mas sadayana pokoknya kedah transparansi oge tangtosna hayu urang dukung sasarengan. Hatur nuhun bapak-bapak anu tos dongeng abdi dangat ayeuna sukses sehat salawasna. Hatur nuhun oge pamirsa Brukbrak anu tos nyakseni Brukbrak TVRI Jawa Barat. Sim kuring Frederico sareng rek-rekan anu manca tugas ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu cenah kae. Tekan langgarnya kayak pilih yang surat cinta istilah bahasa Sunda mengandung arti terbuka kukuh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan mi butuh kejujuran teu bisa sembarangan gumantung kepentingan Brukbrak dina dialog songkan Brukbrak masalahna jejerna silih asah asih asuh sangkan Brukbrak masalahna rakyat jeung pamarentah Brukbrak sangkan Brukbrak masalahna jejerna silih asah asih asuh sangkan Brukbrak masalahna rakyat jeung pamarentah Brukbrak kedah Brukbrak cenah ulah hilap tepang deui salah sapayun kabeli mana ketabung kenap